Dalam video kedua ini, saya akan membahas mengenai perubahan organisasi dalam alur kerja dan karakteristik proses perubahan. Yang pertama yaitu perubahan organisasi dalam alur kerja. Penyiapan karyawan. Proses penyiapan karyawan baru seringkali merupakan sebuah proses yang terdiri dari banyak tahap dan lintas fungsi. Proses ini diharapkan disertai dengan pertimbangan dokumen serta permintaan tanda tangan yang mengikat secara hukum. Contoh perubahan, dalam perubahan teknologi yang semakin canggih, dokumen bisa dikirim melalui email resmi. Berikutnya, membuat kampanye video. Alur kerja proyek biasanya berkisar seputar mengirim video panjang dan kolaborasi konten yang seringkali menyulitkan. Contoh perubahan, proses ini secara khusus bisa dibuat lebih lancar dengan bekerja menggunakan Dropbox yang memungkinkan. Berikutnya ada manajemen proyek khusus. Dengan prosedur pengelolaan dokumen yang telah ditetapkan, permintaan khusus bisa memiliki area penyerahan yang telah ditentukan sebelumnya, serta telah bisa diakses oleh pemangku kepentingan. Contoh perubahan, dengan memakai Dropbox untuk menyimpan hasil kerja Anda, setiap perubahan yang dilakukan pada file secara otomatis disinkronkan dan Anda tidak perlu khawatir tentang versi terbaru pekerjaan Anda. Yang terakhir ada alur kerja pemetaan proses. Ketika membuat diagram alur kerja, Anda harus mendokumentasikan perwakilan proses Anda yang akurat dan mengabaikan kasus yang langka dan pengecualian. Contoh perubahan, karena perkembangan baru dalam perangkat lunak atau teknologi alur kerja secara keseluruhan dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan. Dropbox dan integrasinya yang terus bertambah menyediakan banyak cara untuk menyempurnakan alur kerja. Berikutnya ada karakteristik proses perubahan. Yang pertama ada diskrit. Benar pada aplikasi manufaktur dan pengemasan. Pemasangan dengan bantuan robot seperti yang umum dipergunakan pada produksi otomotif dapat dikarakteristikan untuk pengendalian bagian diskrit. Sebagian akbar bagian manufaktur diskrit melibatkan produksi anggota produk secara diskrit sebagai pembentukan logam. Berikutnya ada partaian. Beberapa aplikasi memerlukan digabungkannya beberapa bahan baku spesifik dengan cara tertentu pada jangka waktu tertentu untuk memproduksi produk samping atau produk penghabisan. Contohnya adalah pada produksi lem dan perekat yang umumnya memerlukan pencampuran bahan baku dalam suatu reaktor yang dipanaskan selama periode waktu tertentu. Yang terakhir yaitu kontinu. Seringkali bagian produksi berlanjut secara terus-menerus tanpa terhenti. Pengendalian temperatur cairan pada jaket pemanas secara terus-menerus adalah contoh pengendalian bagian secara kontinu. Contoh produksi yang berlanjut secara kontinu adalah produksi bahan bakar. Bagian kontinu pada bagian produksi dipergunakan untuk memproduksi produk dengan kapasitas akbar.